Sesuai dengan jadwal Bapak Ibu sekalian, pendaftaran PPG dalam jabatan 2023 kembali dibuka, dan ini salah satu contoh untuk konfirmasi kesediaan di salah satu kategori pendaftaran. Bapak Ibu sekalian, silahkan perhatikan dan cermati baik-baik video ini secara utuh, secara lengkap, agar Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi yang jelas dan tentu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Dan tentu tentang PPG dalam jabatan 2023 ini Bapak Ibu banyak yang menantikan tentunya ya. Banyak yang bertanya-tanya, dan ini kita akan jelaskan ya, sekali jelaskan ini. Jadi pendaftaran sudah dimulai dibuka, yang mana teman-teman kemarin ada dua kategori. Yang pertama kategori A dan kategori B. Nah, untuk kategori B ini sudah berjalan pendaftaran untuk seleksi administrasi ya ini. Dan untuk saat ini 10 sampai 15 Juni ini adalah untuk kategori A ini. Nah, caranya mendaftar sangat gampang, Bapak Ibu tinggal konfirmasi kesediaan saja. Khususnya yang sudah kategori A ini sudah lulus seleksi administrasi ya. Nah, ini jelas. Nah, kategori A adalah guru yang ternyatakan lulus administrasi di tahun 2022 dulu ya. Nah, kategori B itu yang mendaftar dari awal atau yang belum lulus seleksi administrasi ya, atau yang belum daftar dan belum lulus ya. Ada dua jenis ya. Nah, ini masuk sini semua ya. Entah itu guru non ASN, guru ASN, P3K dan lain sebagainya masuk. Nah, langsung saja cara mendaftarnya untuk teman-teman yang khususnya di kategori A. Untuk kategori B, teman-teman bisa dicek di video sebelum ini, kita sudah sharing lengkap ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk pendaftarannya teman-teman, sebelum pendaftaran teman-teman kami ingatkan ya untuk jadwalnya ya. Untuk yang kategori B kemarin ya itu sampai 11 Juni atau hanya sampai besok. Nah, untuk kategori A tadi sudah jelas ya sampai 15 Juni, jadi itu bedanya ya. Nah, sekarang yang untuk kategori A kita akan tunjukkan tutorialnya. Pertama, Bapak dan Ibu sekalian silahkan bisa mengakses ya yang namanya akun SIM PKB-nya. Kalau teman-teman belum tahu di mana, silahkan masuk di web gtkbelajar.kemdikbud.go.id di sini ya. Jadi ini bisa diakses. Nah, setelah dibuka nanti tampilannya seperti ini. Silahkan klik ya PPG dalam jabatan yang ini. Silahkan diklik masuk. Nah, nanti setelah diklik akan tampil halaman login seperti ini. Silahkan teman-teman masukkan alamat ya akun SIM PKB-nya di sini, atau lewat akun belajar ID. Boleh dengan cara itu. Pilih cara yang teman-teman nyaman, bisa semua pokoknya itu ya. Nah, setelah login, nah nanti teman-teman yang masuk pada kategori A tampilannya akan seperti ini teman-teman, tampilannya ya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Kepada YTH Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, kemudian mendapat kandidat peserta ya. Nah, kemudian persyaratan keaktifan dan seterusnya. Lalu silahkan bisa diklik lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu klik lanjut seperti ini ya. Untuk apa Bapak Ibu konfirmasi? Jadi ini ketika diklik lanjut Bapak Ibu, nah nanti akan muncul konfirmasi ke pendaftaran. Ini hanya bagi yang sudah lulus administrasi tahun sebelumnya. Dan kalau mau ada perubahan bidang studi ini khusus hanya bagi Bapak Ibu sekalian yang ya masuk pada prodi-prodi ini. Nah, sesuai dengan surat edaran 0869 ini ada kategori bidang studi baru ini ya. Jadi bidang studi tahun 2022 ada penyesuaian di 2023 ini ya. Jadi tinggal dicek teman-teman masuk tidak. Tapi ini kebanyakan SMA SMK. Kalau teman-teman yang non SMA SMK sepertinya tidak begitu berdampak untuk perubahan baru ini ya. Jadi teman-teman yang lama, teman-teman yang tidak pada daftar di sini prodinya, berarti mengacu pada yang dulu-dulu. Nah, linearitasnya ini. Nah, seperti ini ya. Guru mata pelajaran umum ya, S1-nya apa dan bidang studinya apa ya. Gitu. Ya, seperti yang video yang sering kami jelaskan pokoknya. Makanya terus pantau terus di channel ini, kita selalu memberikan update yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang
kita akan tunjukkan juga bagi teman-teman sekalian yang mengalami kendala ya, khususnya dalam pendaftaran ini. Ya, kita mulai di sini untuk pertanyaan yang sudah kami himpun yang sering juga ditanyakan untuk teman-teman sekalian. Pertama, apabila saya sudah pernah pretest PPG bulan April dan sekarang ikut di kategori A, apakah masih ikut pretest juga? Nah, jawabannya ini adalah sistem. Kalau teman-teman sudah ikut pretest bulan April dan belum lulus, dengan kata lain sudah lulus administrasi, maka tetap ikut pretest juga ya. Ikut pretest, nanti saya doakan semoga lulus pretestnya ya, amin ya. Itu. Kemudian saya mau tanya, saya kategori A dan setelah cek 10 Juni ada notif Anda perlu kandidat peserta PPG dan dinyatakan lulus akademik. Nah, kalau sudah lulus seleksi akademik ya tinggal ditunggu pemanggilan untuk PPG-nya ya, bukan pendaftaran lagi, tapi untuk pendidikannya gitu ya. Kalau yang sudah lulus seleksi akademik, pendaftaran ini baik kategori A atau kategori B hanya bagi yang belum lulus seleksi akademik dan belum lulus administrasi. Yang sudah lulus administrasi itu tadi makanya dia masuknya di kategori A tadi teman-teman ya. Nah, ini yang lulus administrasi ya. Itu. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya, ini menarik. Saya guru P3K SMP Mapel Prakarya, ijazah dengan prodi manajemen konsentrasi pemasaran. Untuk bidang studi PPG apakah yang saya ambil? Nah, untuk yang diambil ya silakan dicek. Untuk S1-nya apa? Nah, ijazah dengan prodi manajemen konsentrasi pemasaran. Jadi tinggal dicari di daftar linearitas ini ya, di ini ya, manajemen konsen, kok tidak ada ya, manajemen apa tadi, manajemen konsentrasi pemasaran, manajemen pemasaran ya kurang lebih ya. Oke, kita lihat di sini manajemen pemasaran. Ya, intinya dicari di S1-nya apa. Kalau tidak ketemu ya kita tidak bisa menjawab karena kita menjawab, nah ini manajemen pemasaran ini. Ya, ini bisnis manajemen. Yang lain coba pemasaran, manajemen pariwisata. Wah, di sini saya tidak bisa menemukan ya, karena kita acuannya adalah pada data-data di sini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, silahkan bisa cek ya. Kalau di sini tidak ada, coba dicek di linearitas ya, di Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Kita bantu cekkan juga ya untuk manajemen pemasaran ya. Manajemen konsentrasi pemasaran. Wah, jurusannya baru ini, saya baru dengar ini. Manajemen konsentrasi. Kok nggak nemu ya? Nggak ada ya. Nah, jadi untuk prodi yang unik-unik SMK ini ya, jadi memang agak kesulitan untuk mencari. Jadi teman-teman bisa saling koordinasi yang sesama jurusan. Boleh tinggalkan di kolom komentar agar bisa mendapatkan informasi yang terkini, bermakna, yang bisa membantu teman-teman sekalian, sahabat semuanya. Dan satu lagi pertanyaan di sini kita jawab. Assalamualaikum, kalau hanya punya ijazah S1 bahasa Indonesia, apakah boleh jadi guru kelas SD? Jawabannya adalah sangat boleh. Ya, sangat boleh. Kenapa? Ini kita lihat kalau sesuai dengan surat edaran untuk linearitas. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang PGS bahasa Indonesia ya, jurusan bahasa Indonesia ini ya, bahasa Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya, atau pendidikan bahasa dan sastra, itu bisa masuk ke mendaftar ambil PPG guru SD. Jadi itu jawabannya terjawab. Tetapi ini sebaiknya ya ambil sesuai bahasa saja. Ini juga ambil bahasa saja PPG-nya. Kenapa? Agar lebih mudah nanti dalam pendidikannya. Kan sulit juga kalau teman-teman S1-nya bahasa tapi ikut PPG PGSD, kan kurang nyambung ya, banyak materi-materi yang tidak ditemukan di prodi bahasa Indonesia. Walaupun bisa ya, walaupun bisa. Jadi silahkan pertimbangan ini bisa di pertimbangkan baik-baik. Pada intinya kalau teman-teman ambil bahasa Indonesia, PPG bahasa Indonesia, sudah mengantongi sertifikat pendidik bahasa Indonesia, itu tetap linear dengan PGSD, jadi aman ya. Itu saja mungkin yang kita bisa share ke teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Simak video kami yang lain, banyak yang bermanfaat untuk Anda.
Sampai jumpa.